sahabat yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu 24 September 2023. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Allah adil dan murah hati. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang upah, pekerja, dan waktu. Jadi ada 3 hal di sana. Saya ulangi, yaitu mengenai upah, mengenai pekerja, dan juga mengenai waktu. Upah merupakan nafkah yang diperlukan untuk menyambung hidup, kebutuhan hidup sehari-hari yang mau tidak mau harus dipenuhi, tidak bisa ditawar. Sedangkan pekerja adalah orang yang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan upah. Nah, upah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan waktu menunjukkan intensitas pekerjaan yang dilakukan atau banyaknya atau volume pekerjaan yang dilakukan. Sepintas terasa dalam perumpamaan ini tidak adil berkaitan dengan pengupahan, karena para pekerja yang datang pagi hari maupun yang baru saja datang sore hari mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Namun ada klausul dalam perumpamaan itu dikatakan sepakat. Nah, kita harus memberi tekanan pada kata sepakat. Sepakat sedinar 1 hari. Artinya 1 hari mau dari jam berapapun, yang penting 1 hari adalah 1 dinar. Mau dilakukan pagi hari, siang hari, sore hari, 1 hari 1 dinar. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kadang keadilan diartikan sangat dangkal tanpa melihat unsur-unsur atau aspek lain yang sesungguhnya terkait atau sangat serius, ya. Bahwa pada akhirnya dalam perumpamaan di atas, semua orang mendapatkan pekerjaan, tidak ada yang menganggur. Nah, sebetulnya letak keadilannya di sini, tidak ada yang menganggur. Artinya semua orang mendapatkan pekerjaan. Ya. Perkara dirasa oleh para pekerja itu pengupahannya itu tidak adil, tetapi pertama-tama tuan tanah itu adil dalam arti dia memperkerjakan semua orang, sehingga semua orang mendapatkan pekerjaan. Ya, walaupun ada yang datang terakhir mendapatkan upah yang sama juga. Nah, di sini sebetulnya mau ditekankan letak keadilan Allah di situ. Jadi Allah memang memandang tidak hanya satu sisi tentang keadilan, tetapi juga ada sisi-sisi lain, sisi kehidupan yang harus diperhatikan, yaitu tadi bahwa semua orang akhirnya mendapatkan pekerjaan, tidak ada yang menganggur. Kalau tidak ada yang menganggur berarti semua orang mendapatkan nafkah, mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, artinya apa? Allah memberikan makanan kepada setiap orang, memberikan rezeki kepada setiap orang yang harus disyukuri, dan juga yang lain harus menyadari bahwa keadilan Allah itu bukan keadilan manusia, bukan seperti keadilan dunia, tetapi keadilan Allah itu luas, bahkan sangat misteri sekali. Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang kita tidak duga, dan itu terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu adil adanya. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, secara rohani, perumpamaan itu menggambarkan tentang kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah dibuka bagi siapapun yang dibaptis, bayi maupun yang dibaptis dewasa atau baru saja dibaptis, maka mendapatkan hak yang sama, seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Allah adil dan murah hati bagi semua orang yang mencari Allah. Dan keadilan itu diberikan oleh Allah pada kita bagi siapa saja yang mencari Allah. Ya, seakan-akan memang secara duniawi ada orang-orang yang terlambat untuk mengenal Kristus. Misalnya orang-orang yang sudah tahu tentang iman Katolik tetapi sesudah sepuh, sesudah lansia, sesudah tua baru dibaptis. Ada seperti itu. Tetapi Allah tetap memberikan hak yang sama,
yaitu mendapatkan keselamatan, memperoleh kerajaan surga, memasuki kehidupan bahagia, hak yang sama bagi setiap orang. Begitupun orang yang dibaptis bayi, orang yang dibaptis bayi juga mendapatkan hak yang sama, yaitu memperoleh keselamatan, mendapatkan kebahagiaan, dan mendapatkan kerajaan surga. Oleh karena itu, kita bersyukur bahwa Allah itu adil dan murah hati. Bukan hanya adil, tetapi juga Allah murah hati, karena Allah sangat memperhatikan menyayangi kita, sehingga dengan demikian Allah memberikan apa saja yang kita perlukan supaya kita bahagia dan kita memperoleh keselamatan sejak di dunia ini sampai di akhirat. Tuhan memberkati.